Oke teman-teman, kali ini gue lagi mau ngebahas yang lagi rame, lagi viral di Jepang. Jadi di Jepang itu lagi viral gangster-gangster dari Indonesia. Yaitu nama gangster itu PHD ya, pemulihan harga diri kalau nggak salah, itu cabang Jepang. Jadi ini perkumpulan gangster-gangster yang bikin onar di Jepang, minum-minuman keras di pinggir jalan, terus juga katanya ada yang bawa-bawa sajam, bawa-bawa atribut untuk nutup jalan karena mereka nongkrong di pinggir jalan. Itu stereotip orang Indonesia kan, pada nongkrong di pinggir jalan, tapi kan ada lahannya di Indo, kalau di Jepang kan nggak ada, jadi mereka menutup jalan gitu loh. Akhirnya bikin resah. Kemarin di Twitter rame banget di Twitter. Yang kena akhirnya apa? Negara sendiri. Yang jelek jadi nama negara sendiri, nama negara jelek. Jadi stereotip buat orang Jepang bahwa orang Indonesia yang ditakutkan ya, bahwa padahal itu yang kesana tuh oknum-oknum kan, oknum-oknum pemagang Indonesia yang di Jepang. Yang ditakutkan tuh stereotipnya. Akhirnya nanti kalau orang Jepang menstereotipkan atau bad image buat orang Indonesia, jadi setiap orang Indonesia yang ke Jepang pasti dibilangnya tuh pembuat onar. Takutnya kayak gitu yang pertama. Yang kedua, nanti yang ditakutkan banget itu jadi jelek nama negara. Akhirnya pemerintah Jepang takut buat nerima pekerja dari Indonesia buat magang di Jepang. Jadinya gitu, takutnya nanti ditutup nih, imigran nggak boleh dateng nih, nggak boleh imigran dari Indonesia nggak boleh ke Jepang buat kerja nih. Takutnya kayak gitu. Sekarang gini, lu udah dapat kerjaan di Jepang, lu entah lu magang di kantor, entah lu magang di pabrik, apapun pekerjaannya kan, lu di negara sendiri kan udah susah nih nyari kerja, lu dapat kerja di Jepang malah bikin onar, kan ketaker banget ya jadinya orang Indonesia di sana. Jadi orang Indonesia namanya jelek, takutnya gitu. Dan yang gue baca-baca, pemulih harga diri ini ternyata cabangnya tuh banyak. Di Indonesia banyak cabangnya, hampir beberapa provinsi itu ada. Di Jateng ada, di Jatim ada, Jabar ada, di Lampung ada. Bener, lu bisa nih nulis di Instagram, lu search bar gitu, lu cari pemulih harga diri. Itu cabangnya banyak men, asli banyak ternyata. Gue juga baru tahu ternyata ada komunitas atau gangster atau apa, gue nggak ngerti ya disebutnya. Banyak cabangnya. Nah, mereka buka cabang di Osaka di Jepang, bikin owner di sana. Orang Jepang pada resah akhirnya. Nanti lu ketangkep sama pihak keamanan Jepang, dideportasi, nangis, gak dapet kerja lagi, kena blacklist, pulang, pengen kerja di Jepang lagi, kagak bisa. Takutnya gitu, di blacklist sama LPK, kan ngeri ya. Terus yang kedua, ini bukan masalah pemerintahannya doang nih, masa negara doang nih. Lu bayangin, mereka kan bikin komunitas gangster ya, atau geng-gengan di Jepang ya. Ketemu gangster beneran gimana coba? Misalnya ini PHD lagi ngumpul atau gangster apapun yang lagi ngumpul nih di Jepang nih, tiba-tiba ketemu Yakuza, dibendek Yakuza lu. Ketemu di Jepang, bentrok. Ya Allah. Lu paling bawa apa sih bang? Ngumpul-ngumpul kayak gitu, berantem kayak gitu, bawa apa sih? Mentok celurit kan, senjata-senjata sajam juga. Soalnya di berita itu ada yang ngegoreng juga, katanya mereka ini bawa sajam dari orang Jepang sendiri, ada di Twitter orang Jepang sendiri. Tapi gue belum tahu itu benar apa enggak, karena belum ada klarifikasi langsungnya. Paling mentok bawa sajam, bawa pisau dapur lu gitu kan. Lu ketemu Yakuza megang AK-47, megang shotgun, kan abis ya. Lu ngelawan mungkin punya ilmu kebal, gue gak ngerti lah. Ditembak shotgun, pala lu pecah ini. Gimana ya? Dan gue riset lagi tuh, PHD ini apa sih? Apakah ada sangkut paut dengan perguruan tertentu? Karena di komen-komennya itu PHD sama dengan perguruan ini gitu kan. PHD sama dengan perguruan itu gitu. Gue nggak berani nyebut nama perguruannya karena di daerah gue ada cabangnya. Gue takut gue, ya kan. Tapi lu tau lah semuanya. Oknum harus pakai oknum tuh, oknum perguruan, ya kan. Gue research, gue tanya temen gue dari perguruan itu, ternyata nggak semuanya bang, katanya gitu. Gue nanya, gue sampai nanya temen gue, sumpah.
Buat research ini gue nanya temen gue, katanya nggak sepenuhnya itu cuma oknum-oknum aja, tapi ada dari perguruan itu yang kerja di Jepang akhirnya bikin komunitas yang sama, cabang Jepang lah, nggak di Jawa doang, di Jepang juga ada. BTW gue juga di Jawa, jadi gue berani ngomong Jawa karena gue tinggal di Jawa juga, ya kan. Terus pokoknya bikin owner lah mereka. Nah gue research nih, terus gue research kan PHD ini apa. Ada yang bilang dari salah satu akun Twitter, ada yang bilang katanya mereka ini dibentuk, komunitas ini dibentuk gara-gara punya keresahan masing-masing, katanya gitu. Jadi tuh mereka punya keresahan masing-masing, itu keresahan yang sama lah, yang rata-rata dibully di negara Jepang. Mereka tuh pekerja magang di Jepang yang dibully di negara Jepang lah. Akhirnya mereka bikin komunitas, bikin nama. Mungkin tujuannya untuk bikin komunitas ini membuat nama ini agar nggak dibully lagi. Karena kalau lu punya nama di satu kelompok, ya kan, kelompok yang terkenal onar, orang nggak bakal berani bully lu lagi. Kenapa? Karena ya takut di Sherlock Taparani, takut dikumpulin rame-rame, terus digebugin rame-rame, takut mereka, takut digeruduk massa lebih tepatnya. Abis orang Jepang kalau digeruduk orang Indo, mana puluhan kan. Yang ngambulinya satu, yang nge-backingin 100, ya takut orang Jepang. Mungkin indikasinya ada ke arah sana juga. Mereka tuh resah mau bikin nama biar nggak dibully lagi. Jadi punya keresahan yang sama, indikasinya gitu. Tapi permasalahannya, lu mau bikin komunitas di negara Jepang, komunitas pekerja Indonesia, is okay, malah bagus. Jadi lu bisa kenal, bisa tahu, bisa membangun relasi di Jepang. Is okay, no problem gitu kan. Tapi kalau sampai bikin keresahan, meresahkan negara orang, ya kan, meresahkan negara orang, ya itu yang jadi masalah. Gue tahu Jepang pada jajah kita, gue tahu. Lu kesini gue tahu, mungkin lu masih ada rasa nasionalis bahwa Jepang ini pernah nih bikin gue resah. Tapi kan zaman udah beda. Lu dapet kerja dari negara orang, maksud gue gitu loh. Masalahnya nanti yang kena orang Indonesia lagi, yang kena negara lagi, yang rugi siapa? Negara juga, nama negara. Orang-orang Indonesia yang di sana akhirnya kena stereotype. Terus juga entar lu kena deportasi, pulang nggak dapat kerja, kena blacklist. Udah kerja di Jepang nyari-nyari lowongan di Indo susah. Punya CV lu biar ada tuh, ada kerja di Jepang, CV lu biar ada. Nyampe ke Indo kena blacklist, mau kerja di Jepang lagi susah, mau kerja di Indo juga susah. Lu boleh bikin komunitas, is oke. Gue malah seneng kalau orang Indonesia ngumpul bareng-bareng. Gue malah seneng ini, tapi jangan bikin onar. Gitu aja sih pesan gue sih. Ya itu aja yang bisa gue bahas. Gue kesel aja, gue sambil emosi, sorry. Seru juga sih kalau mau sampai ketemu Yakuza ya. Ya udah gitu ya. Bye bye.